Ya, shalom. Halo. Selamat pagi teman-teman semua yang hadir di sini, juga untuk para pemirsa di YouTube ya. Kita semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini itu bukan karena kebetulan ya, tapi karena anugerahnya yang begitu ajaib buat kita semuanya. Amin. Ya, kita bertemu lagi karena kasih Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagi untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk apa? Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka mengikutimu Tuhan.
Benar Tuhan, hanya Engkau yang memberikan kami sukacita. Amin. Silakan duduk sebentar ya. Izinkan saya mengingatkan untuk handphone. Bolehkah dilihat sebentar apakah sudah di silent? Karena pada saat ini adalah saat yang terindah bersama Tuhan. Karenanya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebab hanya Engkau Tuhan yang memberikan sukacita kepada kami. Hari lepas hari boleh kami jalani bersama Engkau kekuatan, kuasa untuk menanggulangi segala sesuatu di dalam kesabaran. Itu karena Engkau yang senantiasa menyertai kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kenyangkanlah kami pada saat ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan rahmat-Mu. Urapan yang ajaib, urapan yang baru telah Engkau sediakan buat kami semuanya di sini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan bersyukur kepada-Mu. Inilah ungkapan syukur kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setia-Mu. Pantaslah Engkau terima pujian, syukur dan sembah kami. Kasih setia-Mu dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kami membalas? Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah kami membalas-Mu Tuhan? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib dalam hidupku selalu menyenangkan. Betapa kagumku melihat kembali. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Hidupku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib dalam hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
untuk anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh izinkan kami untuk melayani-Mu dengan keterbatasan suara kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat kasih-Mu kami boleh datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk nafas kehidupan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti di hidup kami Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, Engkau tetap ada buat kami. Sungguh Engkau Allah yang maha baik, dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Terpuji-pujilah Engkau untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan, dan Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau sekaligus juga mengingatkan kepada kami apa yang harus kami lakukan, apa yang belum kami lakukan untuk-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Kami mengundang teman-teman yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Boleh? Ibu Eli silakan. Ya. Selamat siang teman-teman. Kemarin waktu fellowship saya berdoa di Bunda Maria. Setelah anak saya 8 bulan mau kerja, susah dapat kerja. Terus di fellowship itu saya berdoa, terus selalu ke PDKK sini selalu saya bikin intensi supaya anak saya secepatnya dapat kerjaan. Di fellowship sana saya naik tuh ke Kuningan sampai ke atas. Doa itu saya bakar selama 18 kali saya novena 3 Salam Maria. 18 kali itu kelahirannya anak saya tanggal 18. Sudah gitu saya bakar ke Bunda Maria, saya berdoa. Saya lihat Bunda Maria kayak senyum gitu, lucu. Bisa saya bakar, terus saya turun ke bawah. Saya berdoa, Bunda Maria dengerin dong saya berdoa, saya mau supaya anak saya kerja hari ini juga, saya bilang gitu, mudahan ya. Saya turun ke bawah, ada tikus kecil di tengah-tengah. Saya pindahin ke samping gitu kan. Pas turun ke bawah, saya lihat WA. Puji Tuhan Mami, saya diterima kerja. Aduh, terima kasih ya Bunda Maria. Selama ini emang saya selalu percaya sama Bunda Maria. Waktu anak saya masuk kedokteran juga begitu. Di Atmajaya nggak diterima karena nggak berdoa sama Bunda Maria. Begitu di sekolah di tempat lain, begitu tes ratusan orang kan sembahyang di Bunda Maria 1 jam. Sampai suami saya bilang, kamu ngapain sih 1 jam di situ katanya? Ngomong sama Bunda Maria, Pi. Siapa tahu diterima. Benar diterima juga. Makanya sekarang saya selalu percaya sama Bunda Maria. Makanya sekarang sebaiknya kalau mau minta sama Bunda Maria, pasti dikabulin. Bunda Maria, yes. Puji nama Tuhan, terima kasih Ibu Eli. Ada lagi? Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya baru kemarin ikut fellowship ya. Sebenarnya saya kalau naik bus sebenarnya saya kagak mau, karena saya kan suka pusing ya. Istri saya sampai bilang mau ikut fellowship gak? Saya bilang oke, saya mau. Istri saya happy banget gitu. Batin saya masih, saya ragu ya untuk hadir di sini ya.
Tapi sebelum saya Selasa ketemu juga Yanti ya, tapi saya bilang sama Yanti itu, saya bilang, saya dimimpikan, saya bilang, saya diingatkan kembali untuk hadir. Nah, saya benar kalau selalu ada apa-apa Tuhan selalu ngingetin saya untuk kebenaran ya. Nah, makanya saya hari ini saya ikut ya. Saya bilang banyak yang Tuhan mengingatkan kembali ke saya. Ada sesuatu apa yang saya ngambil salah jalan, Tuhan selalu ngingetin, kamu salah lu, beli ini lu, kamu tolong periksa lagi. Nah selalu, itu saya percaya. Banyak kejadian-kejadian saya, tadi kayak Ibu Jenny bilang, percaya sama Bunda Maria. Saya benar-benar sangat percaya Bunda Maria. Saya diingetin kembali, memang kalau saya sebelum tidur, saya selalu berdoa 3 Salam Maria. Untuk apartemen saya yang notabene udah lama tidak terjual, saya bilang sama istri saya, ada gak air suci dari Bunda Maria yang biasa kita ambil ziarah. Saya cipratin tuh lantainya. Nah, maka puji Tuhan saya percaya banget, saya digerakkan, makanya saya hadir untuk hari ini, mungkin untuk selanjutnya saya ikut ini PDKK Selasa ini. Makasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin, terima kasih Pak Yohanes. Ada lagi pasti masih banyak ya. Selamat pagi saudara-saudara. Pertama kali saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih sama Tuhan atas kebaikannya. Sebenarnya saya baru pulang dari Cirebon, dari Kuningan juga seminggu yang lalu sebelumnya. Saya bilang saya nggak pergi, bilang-bilang ke teman semua. Padahal saya nyuruhin dia orang pada pergi gitu, yang kemarin. Tapi saya sendiri nggak mau, saya bilang saya baru pulang dari sana. Saya nggak ikut dah. Tapi pas sudah di sini, wah yang bayar kok perebut banget, banyak, ada yang 5, ada yang 3, wah saya kok nggak jadi. Terus pesan sama Krisyanti udah berapa kali ikut batal. Tapi hati saya, aduh kayak ada yang ngegerakin gitu, harus ikut gitu. Kayaknya Tuhan ngedorong saya. Terus teman-teman juga bilang, kalau memang kamu niat, pasti kamu ikut. Bener, saya kalau nggak pergi kayaknya kayak punya utang gitu. Jadi aduh, makanya saya bersyukur benar. Waktu naik kemarin ke Bunda Maria, saya udah gak kuat. Si Ibu Priska bilang, baca doa Salam Maria. Puji Tuhan, bisa saya sampai atas juga. Itu karena kebaikan Tuhan. Terus saya juga mengucap puji syukur dan terima kasih. Saya punya rumah toko gitulah. Saya bilang ini kok nggak, yang kontraknya kok belum ada lagi. Tapi puji Tuhan, saya berdoa sama Bunda Maria segala macam gitu. Puji Tuhan ada yang ngontrak gitu, ada yang ngontrak lagi 2 tahun. Itu karena karunia dan berkat Tuhan yang begitu baik buat keluarga saya. Jadi saya juga mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kebaikannya sehingga saya bisa ikut di dalam PDKK ini. Terima kasih. Ya, boleh satu lagi? Semua sebenarnya saya nggak ada niatan untuk bersaksi. Cuman memang luar biasa, Tuhan luar biasa. Kejadian saya ini benar-benar luar biasa. Pertama, dulu masih kecil, kebetulan saya dari luar kota, hidup dengan keluarga saya tuh agama bermacam-macam. Dan kemudian saya sering ikut oma untuk kayak persekutuan doa dan lain-lain seperti gitu. Tetapi setelah saya dewasa menikah, kemudian saya ikut suami mengikuti, mereka nanya, kamu mau ikut agama apa? Pada saat itu kan agama saya sesuai dengan orang tua saya, oma saya berbeda. Saya ikut sering ngantar oma karena oma sudah tua. Dan saya benar-benar sangat menikmati pergi dengan oma untuk kebaktian, untuk persekutuan doa. Pada saat saya menikah, saya ikut agama Katolik dengan suami. Dan kemudian ya dengan anak-anak, sekarang anak-anak sudah dewasa. Tapi kerinduan saya untuk suasana seperti ini tuh tetap ada, tapi ya sudah, saya bilang mungkin jalannya saya ya itu sudah cukup masa lalu. Tiba-tiba saya diajak oleh teman-teman, Irma, Sari, ayo kamu ikut ke sini. Pertama kali saya ke sini, wah ini adalah my dream comes true gitu. Udah setelah puluhan tahun, oh ternyata inilah yang saya rindukan. Dan sampai suamiku sakit waktu itu, sampai setelah dari sini saya bawa dia ke UGD EKG karena dia sakit. Saya bilang, tapi Tuhan saya pengen banget ke sini. Sejak saya datang ke sini, ini mungkin sudah ke-5 kali,
Dan saya nggak pernah absen sekalipun, sampai suamiku bingung, ini kamu kenapa jadi rajin sekali ke gereja pagi hari padahal kamu harus kerja gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa. Dan kejadian yang hari ini luar biasa. Saya hari ini harusnya nggak bisa datang karena kata suamiku harus meeting, nggak bisa, penting, kamu harus pergi hari kemarin dan hari ini. Terus saya bilang, ya gimana ya. Terus saya cuman, aduh Bunda, saya tuh kepengen Tuhan Yesus, saya kepengen banget ke sini. Terus kata Sari, ini acaranya bagus, temanya hari ini bagus sekali, katanya udah serem bagus katanya gitu. Terus saya nggak bisa datang, saya udah pasrah itu jam 8, jam setengah 9, tiba-tiba jam 9 orangnya bilang, nggak jadi meetingnya besok, ditunda besok jam 11 gitu. Aduh puji Tuhan saya bisa datang. Begitu mau datang saya kalang kabut, lari sana sini. Karena kan saya nggak ada persiapan, ambil sepatu pun buru-buru. Sampai di depan sini sepatu saya sobek pula lagi. Aduh benar-benar Bunda luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Udah sepatu sobek, saya mau naik tangga ini gimana ya kalau sepatu saya kebuka semua. Berarti saya nggak bisa naik tangga dong ya. Aduh gimana ya, ya udah deh. Niat saya ini benar-benar saya pengen kesini, pengen datang. Sampai sekarang buktinya sepatu saya yang tadinya nggak rusak tiba-tiba rusak, tapi saya bisa naik ke sini dengan nggak kenapa-napa. Jadi saya bilang, kalau saya bisa kasih kesaksian ini benar-benar luar biasa ini, tapi saya tuh takut, saya malu gitu. Ya itu terima kasih Tuhan kita ajaib. Oh iya Ibu Leni, hari ini kita sudah mendengarkan betapa baiknya Tuhan. Karena memang begitu besar Tuhan itu baiknya. Kalau kita bersaksi, nama Tuhan dipermuliakan. Karena oleh kuasa darahnya kita semuanya sudah ditebus, dibayar dengan mahal. Ya, mari sebagai tanggapan untuk kesaksian, kita mau terus bersemangat memuji Tuhan, menjadi saksi-saksinya yang hidup. Ya, kita nyanyi sekarang telah tiba saatnya bahwa keselamatan dan kuasa ada di tangan anak-anak pilihannya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kaisarnya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh kuasa darah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah, oleh kuasa, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Nama Tuhan, oleh darah anak domba. Nama Yesus di atas segala-galanya. Hanya nama Yesus.
yang memberikan kepada kami kekuatan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Hanya nama Yesus yang menyembuhkan segala penyakit. Hanya nama Yesus yang mengampuni segala kesalahanmu. Hanya nama Yesus yang menebus hidupmu dari kebinasaan. Hanya nama Yesus yang memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat. Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi, inilah kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layankan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata dalam hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata-kata yang melukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan bangkit berdiri kami mau menyembah Engkau Tuhan. Silakan bangkit berdiri untuk bersujud kepada Allah segala Allah, Raja segala Raja, Raja yang mulia yang ada di hadapan kita saat ini. Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Layakan kami Tuhan. Lebih dalam kami menyembah, karena kami sungguh rindu akan Engkau. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layaklah kehidupanku. Tiada kata-kata yang bisa lukiskan Engkau Tuhan.
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran kami sembah ya Tuhan, ucap syukur, sembah dan puji hanyalah Anak-anakku yang terkasih, hendaknya kalian melakukan firman-Ku dengan benar. Hendaknya kalian melakukan perintah-Ku dengan benar. Janganlah kau memuja berhala, janganlah kau menyembah patung dalam bentuk apapun. Janganlah engkau juga mencari Allah-Allah yang lain, karena Aku adalah satu-satunya Allahmu. Aku satu-satunya Raja segala raja, Juru Selamatmu yang hidup, yang akan membawa kamu dalam keselamatan. Tiada Allah yang lain selain Aku. Sembahlah Aku dan pujalah Aku. Terima kasih Tuhan. Berpalinglah kepadaku, hai segala bangsa, sebab Akulah Tuhan, satu-satunya Allah. Aku bersumpah demi diriku sendiri, dan Aku berfirman, mulutku mengeluarkan kebenaran, firman yang tidak dapat ditarik kembali. Akulah Allah Tuhanmu, hanya keadilan dan kekuatan ada padaku. Akulah Allah, sembahlah Aku. Janganlah kau melakukan tradisi-tradisi keluargamu yang bukan berasal daripadaku, tapi lakukan perintah-perintahku, karena kehidupan kekal hanya ada padaku. Orang-orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, sumber kekuatanku, Allahku yang kupercayai, gunung batu dan kota bentengku. Hanya kepadamu kami sembah. Dengan kepakmu Engkau menudungi kami. Di bawah sayapmu kami berlindung. Kasih setiamu adalah perisai dan pagar tembok bagi kami. Kepada orang yang berlaku setia, Tuhan berlaku lebih setia.
Tuhan sungguh mengasihi, sungguh menyertai setiap anak-anak pilihannya. Allah Maha Pengasih, penyayang dan sabar, penuh kemurahan. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang selalu ingat untuk melaksanakan kehendaknya. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat ini. Biarlah Roh-Mu, Roh Kudus yang lemah lembut, senantiasa berkata-kata dalam hati kami. Apa yang belum kami lakukan Tuhan? Sekali lagi kukatakan, janganlah engkau mencari Allah yang lain dan janganlah kau menyembah kepadanya, karena itu adalah suatu kekejian bagiku. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan, agar hati kami senantiasa melekat kepadamu Tuhan. Bagaimana kami boleh menyenangkan hatimu? Bukan sekedar kami datang ke persekutuan doa untuk mendengar dan mendengar firman-Mu tanpa melaksanakannya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kudus yang memampukan kami untuk kami boleh seperti Yesus. Semakin hari semakin baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin Tuhan. Kau kuduskan mulut kami, hati dan pikiran kami, untuk kami boleh layak disebut anak-anak kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu, untuk memberitakan kasih setia-Mu yang dari dahulu sampai selama-lamanya Tuhan. Celikan hati kami Tuhan. Kau urapi anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Emi, dengan urapan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengenyangkan kami dengan kasih setia-Mu, dengan firman-firman-Mu yang hidup, sehingga firman itu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi akan menegur hati kami satu persatu Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra. Silakan Ibu. Selamat pagi, kita udah lama nggak berjumpa ya, dan terima kasih saya udah diundang kembali ke tempat ini. Dan tadi waktu penyembahan luar biasa ya, banyak sekali pesan-pesan Tuhan buat kita semua. Terutama saya merasa ini mentang-mentang baru nonton Kuasa Gelap gitu, jadi dikasih temanya ini bagaimana? Boleh tahu siapa yang nonton Kuasa Gelap? Sedikit ya, nggak banyak ya. Kuasa Gelap, oh, bagus nggak filmnya? Kita dapat pelajaran sebenarnya di situ ya, bahwa di film itu bahwa orang mau ambil cara yang cepat gitu ya untuk satu solusi. Nah, hari ini saya dapat temanya, saya sambil bilang, aduh saya dapat tema dari Ibu Herlina, ini baru pada nonton Kuasa Gelap kali ya. Jadi kebodohan pemujaan berhala dan perdukunan. Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Saya bacakan aja ya. Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Kebodohan pemujaan patung. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukang adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu.
Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberikan bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. 15. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakan untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya sebagai patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya di dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia makan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, dan ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. 18. Orang seperti itu tidaklah mengerti apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atasnya bara juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Maka sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku menyembah kepada kayu kering? Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Demikian sabda Tuhan pagi hari ini. Syukur kepada Allah. Kalau kita lihat bacanya panjang ya, panjang sekali. Kira-kira bingung nggak? Sebenarnya ini kebodohan kan ya, sebenarnya kebodohan. Sebenarnya poinnya adalah di sini bahwa patung-patung yang mereka bikin itu adalah yang buat bukan Tuhan, yang buat adalah manusia, ya kan? Dia buatnya dari besi. Kalau kita lihat dari ayat 9 sampai satu kebodohan ayat 9 sampai 11 itu, patung-patung itu dibuat oleh manusia, dan patung-patung itu yang mereka buat sebagai Allah-Allah mereka tuh tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan sama sekali, karena mereka membuatnya dari benda-benda mati. Sementara mereka lupa kalau Allah itu adalah suatu kehidupan. Jadi suatu kebodohan, benar ya, seperti itu. Terus yang menciptakan patung itu apa kalau di sini? Si manusia itu sendiri yang menciptakan patung-patung itu. Mereka tuh nggak ngerti gitu loh bahwa Allah itu sebenarnya hidup ya. Lalu proses pembuatan patung-patungnya juga susah banget ya. Dari besi dikeprak-keprak, pokoknya sampai benda yang keras, sampai mereka lapar, sampai kayaknya mereka berusaha untuk membuat patung yang sedemikian indah mungkin untuk disembah ya. Mereka bekerja keras tapi akhirnya mereka letih, terus mereka nggak dapat apa-apa. Saya mau ilustrasikan dengan kejadian kita sehari-hari ya, ini yang di kitab suci. Itu proses pembuatannya sangat sulit, tapi mereka mau melakukan, ada harga yang mereka bayar ya. Lalu nggak masuk akalnya apa? Udah mereka buatnya dari besi, udah mereka buatnya dari kayu ya. Terus kayunya tuh buat bakar makanannya. Bayangin kayunya dibikin patung, patungnya tadi dibikin sebuah laki-laki yang tampan kan katanya. Terus dilempar aja buat mereka. Terus akhirnya kayu-kayu itu, sisa-sisa kayu itu buat ngebakar daging. Terus dagingnya mereka makan. Terus mereka sisa kayunya mereka buat manasin badan. Terus patung kayunya disembah. Goblok gak ya kira-kira ya? Goblok banget gak ya? Itu saking mereka tuh udah kehilangan arah. Kadang-kadang kita pun di dalam hidup sehari-hari udah kehilangan arah. Suka gak kita jadi tolol? Sering banget kan? Kayaknya udah gak tahu lagi mau ngapain, jadi kita berbuat bodoh. Itu juga berhala buat kita ya, seperti itu. Gak masuk akal gitu loh, gak masuk akal. Terus dibilang lagi, akhirnya saking mereka gak masuk akal, mereka bodoh. Mereka gak melihat, matanya gak melihat gitu. Kayak ketutup gitu ya. Sekarang kan banyak kan, maaf banyak ya pelakor-pelakor ya kan. Terus
mata si prianya kayak ketutup gitu, nggak ngelihat kalau istri di rumah tuh lebih dari segalanya. Ketutup, hatinya ketutup karena mau mencari sesuatu yang ya bodoh lah seperti itu ya. Kalau kita lihat berhala zaman sekarang, kira-kira berhala zaman sekarang banyak nggak? Ini kan bicara yang dulu nih ya. Sekarang kita hidup sehari-hari aja. Kenapa sih orang lebih mau menyembah berhala? Kenapa sih orang lebih mau menyembah sesuatu yang mati, sesuatu yang tolol ya, daripada menyembah Allah yang hidup? Kan pertanyaannya ada gitu. Kenapa sih lebih mau menyembah yang lain daripada menyembah satu keselamatan? Terus dampaknya apa buat kita gitu loh. Tadi tuh saya dapat lagi penyembahan, saya sampai ngeliat tuh ibu yang mana yang ngomong yang Tuhan pakai, ibu yang itu tuh, jadi pakai Tuhan. Ibu siapa ya namanya? Itu yang pakai baju pink ya, ya. Itu Tuhan tadi bilang kepada kita semua, yang Tuhan mau dari kita hari ini. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita sampai Tuhan menawarkan, Tuhan mau memberikan sesuatu kepada kita untuk kita tidak memberhalakan sesuatu di dalam hidup kita. Banyak di dalam kejadian sehari-hari, kalau kita lihat kalau di anak-anak muda sih biasanya gaya hidup ya, hedon ya, dibilang hedonisme ya. Hedonisme itu berarti berfokus hanya mencari kesenangan yang tanpa batas. Tanpa batas mereka cari kesenangan, lalu akhirnya mereka gaya hidup ya mereka beli macam-macam ya kan, beli barang-barang branded, akhirnya nggak punya duit lagi, akhirnya jadi utang jadi akhirnya apa, online, kejebak terus kan, berhala terus itu, jadi utang, jadi online, terus akhirnya mereka main apalagi gadget, games online. Kebetulan saya ngurus anak-anak yang addiction kan, jadi mereka dari gadget itu mereka akhirnya kena games online, akhirnya mereka judi online, nggak punya duit buat bayar judi online, akhirnya mereka itu apa namanya pinjol, ya seperti itu terus. Karena mereka nggak pernah puas, mereka hanya mencari kesenangan yang instan seperti itu. Kalau saya lihat di sini nggak banyak anak muda, tapi sebenarnya saya yang bersama kita semua nih, saya ini umurnya udah 65 tahun ya, kita juga punya berhala loh di dalam hidup kita. Saya nggak ngerti mungkin yang udah oma-oma berhalanya cucu-cucu, ya saya juga nggak ngerti ya. Soalnya saya punya teman di tim doa, itu cucunya aja gitu, sampai dia nggak berani ngelepas. Jadi saya bilang lu berhalain cucu lo banget, saya bilang gitu. Jadi kalau mau pulang sekolah, kita tiap Senin itu kumpul tim doa ya. Habis itu kita habis berdoa, tim doa kita udah 34 tahun. Tiap hari Senin kita pasti kumpul jam 10 pagi. Sampai jam 12, lalu kita makan bersama, habis itu kita hang out. Nanti dia udah buru-buru nih, padahal cucunya pulangnya jam 3 sore. Dia udah buru-buru mau ke sekolahan, dia itu kalau jemput cucunya, dia nggak nunggu di halaman. Dia nunggunya di depan kelasnya, persis depan kelasnya, padahal cucunya udah SMP. Jadi begitu teng berbunyi, cucunya harus pergi. Nggak boleh main-main lagi. Pokoknya dia takut sekali, apa-apa. Ketakutan itulah, sering ketakutan kita itu menjadi berhala kita, betul? Kita sering ketakutan. Tanya juga? Udah, thank you. Iya, sering sekali ketakutan kita itu berhala buat kita. Dan yang sehari-hari adalah ketakutan, kesombongan ya. Tadi reputasi itu juga membuat kita berhala buat kita. Ada orang yang selalu mau dipandang, punya reputasi yang baik. Anak-anak muda mungkin cucu kita, siapa kita, follower. Sekarang aduh nih followernya banyak, TikTok apa segala macam. Mereka fokusnya ke situ terus menerus ya. Saya nggak tahu di tempat ini yang berhala nanti tanya sama Tuhan, saya berhalanya apa? Ya, kadang-kadang kita keberhalaan kita adalah kesombongan, berhala kita adalah reputasi. Ada juga yang udah makin tua nih ya, aduh ntar lagi saya pensiun, berarti saya nggak mau, boleh dipikirkan, tapi kadang-kadang berhala kita nanti saya kalau udah tua, hidup saya mau oke, jadi saya bener-bener ngumpulin uang aja, takut kita nggak bahagia tuanya, akhirnya kita lupa dengan yang lain, akhirnya berhala, ya kan? Atau kita mungkin satu hari itu pegang gadget nggak tahu berapa lama, sehingga kalau istilah kata-kata banyak sekali udah sering didengar ya, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, ya kan? Kita yang di sebelahnya coba lihat kalau ke restoran kan kita sering sekali memberhalakan gadget ya, nunggu makanan anak, ibu, istri, coba zaman sekarang. Saya paling kesel kalau ngeliat ibu-ibu nih, ibu-ibu muda, anaknya mau makan di restoran, dia nggak ngajak ngobrol. Kalau kita zaman dulu ngobrol kan, dia kasih aja gadget. Nunggu makanan datang, ibunya sibuk, anaknya juga sibuk sekali. Sambil disuapin nggak diajak komunikasi, terus aja anak itu nonton. Lama-lama rusak kan. Itu adalah berhala zaman sekarang. Jadi berhala zaman sekarang tuh banyak sekali. Jadi bukan hanya gadget, tapi juga
macam-macam lah ya, keserakahan, ketamakan, kekhawatiran itu juga berhala sekali kekhawatiran itu. Saya nggak tahu di sini siapa, nanti tanya sama Tuhan, Tuhan tadi Tuhan berkata apa? Tuhan mau hari ini kita menyerahkan hati kita benar-benar. Tadi kita lewat pujian tadi, Tuhan berkata lewat pujian tadi refrennya, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Apakah kita Tuhan itu melebihi segalanya di dalam kita dan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Saya challenge hari ini, pagi hari ini, untuk kita nanti pada saat malam nanti kita mau tidur, kita merenung apa kira-kira yang menjadi berhala bagi kita. Seperti itu. Kalau kita lihat di dalam Yesaya ayat 44, 9-20 itu adalah suatu kebodohan bagi orang-orang yang mau menyembah berhala. Dampaknya terhadap hubungan kita dengan Tuhan apa? Kalau kita mengadakan berhala di dalam diri kita, dampaknya apa sih antara kita dengan Tuhan? Dampaknya adalah Allah itu adalah Allah yang pencemburu, ya kan? Dibilang di dalam Matius 22 ayat 37, dia bilang ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu, karena Dia pencemburu. Kalau kita menyembah berhala dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan dampaknya hubungan kita jauh dengan Tuhan. Di titik yang ini aja saya mau katakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa dan akal budimu. Kita tanya dalam hati, benar nggak kita gitu? Artinya apapun masalah yang kita hadapi, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus berpaut kepada Tuhan, karena Tuhan itu pencemburu. Tapi biasanya yang menjadi berhala itu dampaknya hubungan kita akan jauh kepada Tuhan. Ketika masalah itu datang, maka lebih besar masalah daripada Yesus. Harusnya kan Yesusku luar biasa, tapi yang kita katakan apa sering? Masalahku luar biasa. Padahal Tuhan bilang, cintailah aku dengan segenap hatiku, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ketika masalah itu datang, kita lupa, kita memberhalakan masalah daripada Tuhan kita. Benar? Apakah benar kita nyanyi yang tadi itu? Apa tadi? Kutinggikan Engkau Tuhan. Bisa kita ngomong kayak gitu? Belum tentu. Jadi berhala itu bukan hanya menyembah patung, tapi ketika masalah itu datang kepada kita, apakah kita tetap mau berfokus kepada Tuhan, tidak memberhalakan masalah tersebut? Dan itu juga dikatakan kalau kita menyembah berhala-berhala kita tadi, ketakutan kita, masalah-masalah kita itu akan mengalihkan perhatian kita, kasih kita kepada Tuhan. Kita lebih banyak mengalihkan perhatian kita, dampaknya kepada masalah kita. Benar nggak kira-kira? Saya juga pernah begitu, bahkan mungkin beberapa kali begitu. Kalau ada masalah, perhatian saya lebih ke masalah daripada kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Misalnya saya tanya ibu punya masalah nih. Ibu punya masalah berat, terus ada suami, ya kan? Terus ibu fokusnya tiap hari ke masalah itu aja, nggak peduli sama anak, nggak peduli sama suami. Kira-kira cemburu nggak yang gitu? Cemburu berat. Bisa dibayangin nggak ini di dunia loh? Punya masalah, saya punya masalah. Terus saking saya fokus pada masalah, jadi berhala itu masalah, saya lupa ada suami, ada anak. Mereka cemburu dong pasti kan. Begitulah Tuhan Allah. Kalau kita punya masalah berat, tapi dampaknya kita terus fokus pada masalah itu, tidak bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, aku adalah Allah yang pencemburu. Dan Tuhan katakan, kasihilah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan, aku udah gak mampu Tuhan, tapi aku tetap mau mengatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita tidak memberhalakan masalah itu, tapi kita meninggikan Tuhan, maka dan kita mengucap syukur, maka di balik pengucapan syukur itu ada suatu kuasa. Kalau tidak, itu merupakan satu kebodohan bagi kita. Kira-kira tahu nggak, di balik pengucapan syukur kalau kita fokus bukan pada hal-hal yang memberhalakan itu, kira-kira apa? Ada satu kuasa di balik ucapan syukur. Ketika badai menimpa murid-murid Yesus, ada 5.000 orang. Yesus memberikan pengajaran-pengajaran, 5.000 orang itu kelaparan kan? Itu kan buat murid-muridnya satu masalah. Coba kalau dia fokus, aduh gak punya makanan, aduh di situ terus. Itu dia memberhalakan masalahnya, dia khawatir terus ya. Tapi dia datang kepada Yesus, Tuhan ini loh cuma punya 5 roti dan 2 ikan, ya kan? Kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan, ini masalah besar loh.
Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia kepada Bapaknya datang, dia tidak fokus pada masalah, dia tidak memberhalakan. Kalau kita fokus pada masalah, kita memberhalakan, dampaknya hubungan kita jauh kepada Bapa. Tapi Yesus tidak mau mempunyai hubungan yang jauh kepada Bapaknya. Dia angkat tangannya dengan 5 roti, yang satu lagi 2 ikan, dia cuma menyerahkan kepada Allah Bapaknya. Dia mengucap syukur, ini yang aku punya Tuhan, Bapa ini yang aku punya. Ketika dia mengucap syukur dengan persoalannya itu, tidak memberhalakan, tidak fokus kepada persoalannya, dia fokus kepada Bapaknya, boom, terjadi apa? Multiplikasi, lebih 12 bakul. Kita sering gak sadar dalam hidup sehari-hari ini, masalah menjadi berhala kita, sehingga hubungan kita jauh dari Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, perhatian kita kepada Tuhan berkurang. Kita lebih memperhatikan masalah-masalah kita. Semoga itu tidak terjadi. Udah ntar lagi tahun 2025 ya. Jadi tidak terjadi dalam hidup kita. Itu. Lalu apa yang terjadi lagi? Selain kita jadi hubungan kita lebih jauh dengan Tuhan, kasih kita lebih jauh dari Tuhan, mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, terjadi pemisahan. Kira-kira dosa nggak kalau fokus kita hanya pada masalah kita sendiri? Dosa nggak? Dosa. Kita nggak bisa lagi melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga itu dosa itu memisahkan antara kita dengan Tuhan kita, itu memisahkan. Terus fokus kita bergeser. Fokus kita bergeser ke hal-hal duniawi, bukan ke hal-hal rohani. Misalnya kayak tadi contoh, suami saya adalah tipe yang khawatir ya. Jadi dia bilang, gua nggak mau masa tua gua nanti ngerepotin anak. Dia bilang, suami saya bilang, saya nggak mau, anak saya 1, saya nggak mau ngerepotin anak, jadi kita harus mandiri. Dia bilang itu benar, saya akui itu benar. Tapi sangkin dia takutnya nanti tuanya nanti merepotkan orang atau apa, jadi dia khawatir banget. Oh harus punya, boleh asuransi itu memang boleh, tapi pakainya banyak banget asuransi ini itu. Saya bilang lu kayak nggak punya Tuhan kayak seperti itu kan. Kita punya Tuhan. Kita nggak boleh memberhalakan itu, kita boleh tapi harus bijaksana dalam hal tersebut. Jadi kita fokusnya jangan pindah ke hal-hal yang duniawi. Saat ini banyak sekali yang pindah ke hal-hal duniawi, dan itu merupakan satu kebodohan spiritual. Kebodohan spiritual kita bisa lihat bagaimana dari kayu, dari besi yang dia buat ya, terus dia jadiin Tuhan gitu, dia sembah-sembah. Nggak masuk akal kan? Tolol kan seperti itu. Kalau kita pikir-pikir, kita sering loh tolol. Kita sering tolol, udah tahu nggak boleh tapi kita lakukan gitu di dalam kehidupan kita. Dan itu kita menggantikan Allah yang hidup dengan benda-benda mati yang itu patung-patung tadi. Kita menggantikan Allah yang misalnya kita bilang sekarang banyak ya, zaman sekarang ya, anak-anak sekarang tuh mau hidupnya enak. Kalau dibilang, boleh dibilang sekarang zaman strawberry. Anak-anak kita, cucu-cucu kita zaman strawberry. Kira-kira udah pernah dengar itu? Jadi strawberry itu kan indah ya, bentuknya indah. Tapi begitu ditusuk, dia lembek banget, langsung cut ya. Anak-anak sekarang tuh anak-anak yang mau dunianya instan. Mereka nggak tahan banting. Mereka tuh indah kalau dilihat, cantik-cantik ya kalau di mall gitu ya mereka. Tapi mereka nggak tahan banting. Begitu ada masalah mereka gampang depresi. Siapa yang buat itu? Yang membuat itu adalah orang tuanya sendiri. Karena orang tuanya merasa, gue nggak mau anak gue susah. Jadi anak-anak itu tidak diajar untuk tahan banting. Sehingga mereka kalau ada masalah sedikit, kita udah lihat anak-anak muda banyak sekali yang bunuh diri, banyak sekali yang sayat-sayat tangannya pakai silet. Itu musim banget, kalau nggak sayat-sayat pahanya, mereka menyakiti dirinya sendiri karena mereka nggak punya pegangan siapa Allah yang setia itu. Mereka memberhalakan, kalau begitu mereka nggak hedon, mereka nggak bahagia, udah mereka gampang sekali depresi, sehingga mereka nggak ngerti bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah itu adalah Allah yang setia. Itu menunjukkan kebodohan. Mungkin di sini udah oma-oma ya kebanyakan, bisa juga kita mengajar cucu-cucu kita. Biasanya oma-oma cenderung memanjakan cucu. Saya nggak tahu oma-oma di sini ya. Tapi kita harus gembleng cucu kita itu menjadi cucu yang tahan banting, anak yang tahan banting. Kita harus menjadikan mereka punya nilai yang luar biasa, bahwa mereka itu tanggap di hadapan Tuhan, tahan banting. Jadi kalau kita mengikuti hal-hal kayak gitu seperti tadi, itu pertama adalah dampaknya adalah Tuhan itu cemburu kepada kita, dia mau kita tidak berfokus kepada masalah kita. Yang kedua itu membuat pemisahan antara kita dengan Tuhan, hubungan kita jadi lebih jauh dengan Tuhan, kita lebih fokus kepada masalah kita. Yang ketiga adalah suatu kebodohan, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan yang keempat adalah dengan kita menyembah berhala di dalam diri kita masing-masing, saya nggak tahu apa, itu ada hukuman dan konsekuensinya.
Yaitu karena konsekuensinya itu adalah Allah itu Allah yang pencemburu, Allah itu Allah yang menuntut keadilan, sehingga setiap tindakan yang berhala itu bisa ada resiko untuk memilih waktu kita menyembah yang berhala itu. Saya mau kesaksian aja ya, lebih baik ini. Setiap sesuatu yang berhala yang kita sembah itu ada konsekuensinya, yaitu Allah itu pencemburu, ada hukumannya. Yang real aja, misalnya yang nonton Kuasa Kegelapan, Kuasa Gelap ya, Kuasa Gelap. Itu kan sebenarnya yang nggak nonton saya kasih tahu aja sedikit ya. Jadi itu kan jadi ada seorang anak, seorang putri, dia punya mama. Papanya udah nggak ada, jadi papanya udah nggak ada. Jadi mamanya lagi fall in love sama seorang pria. Nah, si anak putri ini merasa dia nggak bolehin mamanya pacaran sama si cowok itu kan. Jadi gimana caranya supaya putus gitu kan? Dia cari jalan pintas. Ya, dia cari jalan pintas, akhirnya temennya, setan mulai kan bawa temennya, udah lo gini aja, kita ke kuburan minta tolong aja gitu loh. Dia ambil jalan pintas, singkat cerita akhirnya pakailah dukun, ya kan. Dengan pakai dukun supaya hubungan mamanya dengan pacarnya lepas. Akhirnya ada konsekuensinya kan, ada harga yang harus dibayar. Temennya yang mengajak itu, si iblis tadi butuh nyawa dong, ya kan. Temennya itu gantung diri, seperti itu. Itu dalam film itu intinya seperti itu, dan akhirnya Romo bisa melepaskan dari kuasa gelap. Nah, saya mau kasih tahu bagaimana kalau kita memakai berhala, kalau kita nggak sabar, banyak sekali zaman sekarang kelihatannya udah modern, tapi mereka pergi ke dukun-dukun, pergi ke tempat-tempat hal itu, dia sudah menjual rohnya, dia sudah menjual nyawanya kepada si berhala tersebut. Ada konsekuensi harga yang harus dibayar. Salah satu contoh, saya punya anak drugs addiction. Pada saat dia mau ke rumah saya, mau didoakan, ini orang baru. Waktu dia masuk ke rumah saya, depan pagar, saya ngelihat dari ujung pagar sana sampai ujung pagar saya hanya lihat kepala hitam semuanya. Saya bingung itu apa, kok di depan pagar saya kepala. Itu jam terbang saya masih 2 tahun dulu ngurus mereka. Jadi saya nggak ngerti. Terus begitu masuk rumah, saya tanya, kemana ya tadi itu orang? Jadi nggak bilang selamat malam ibu, nggak, langsung aja masuk gitu loh. Terus saya tanya sama istrinya waktu itu ikut sekolah evangelisasi, jadi dia kasih tahu suaminya pakai sabu. Saya nggak berani nyebut namanya, tapi orang itu udah dipakai Tuhan luar biasa, dia adalah adik rohani saya dan pelayanannya luar biasa dan sudah memberikan kesaksian di mana-mana, makanya saya berani memberikan ini. Dan ada di atas katanya di WC, saya kaget, kok dia tahu ya WC ya? Toilet di rumah saya ada di bawah, di atas, tapi dia pilih yang di atas, di lantai atas. Nggak sopan banget gitu ya saya pikir. Tapi saya ingat omongan mami saya, kalau ada tamu yang datang ke rumah tanpa permisi, tanpa apa, dia langsung ke WC, langsung ke toilet, nggak ada ayu itu biasanya pakai satu kuasa. Saya langsung ingat omongan mami saya, oh pantesan banyak kepala hitam apa gitu kan ya. Singkatnya dia duduk tuh saya liatin gitu ya. Dia nantang saya, seperti biasa nantang saya, itu saya bilang, aduh Tuhan, saya ini jam terbang baru 2 tahun nih ngurus anak-anak kayak gini, serem banget saya ngeliat matanya, saya bilang gitu ya. Tapi saya bilang saya nggak mau kalah, saya bilang Tuhan, ketika dia menatap mata saya, bukan mata saya yang dia tatap, tapi matamu Yesus yang menatap. Terus saya cuma lihat, kamu kesini sama siapa? Saya bilang gitu. Dia kaget luar biasa, dia kira saya pakai dukun gitu loh, padahal saya nggak pakai dukun, saya pakai Yesus gitu loh. Terus dia mulai sopan, duduknya mulai sopan. Tahu apa yang terjadi? Saya nggak ngomong soal drugs. Kamu kalau meninggal keluar dari pagar saya udah siap belum? Udah siap belum kamu meninggal tiba-tiba? Dan akhirnya dia bilang, saya baru tahu apa arti kepala itu. Dia datang janji jam 7 malam ke rumah saya, ternyata dia baru sampai jam 9 malam. Rupanya dia baru bayar down payment 1,5 juta untuk ilmu leak. Ilmu leak itu yang kepala, kalau di Bali kan yang pakai lidah ya, untuk ambil nyawa orang. Makanya di pagar saya itu kepala semua seperti itu kan. Nah, waktu saya bilang, kamu mau nggak? Kamu takut nggak mati? Takut, dia bilang gitu. Sekarang kamu kalau mati mau nggak masuk surga? Saya bilang, nggak bisa, dia bilang. Itu jadi konsekuensi hukuman kalau orang dengan kuasa kegelapan, berhala dengan kuasa kegelapan. Saya udah deal, kalau saya mati saya jadi babi, dia bilang itu. Dia udah deal. Dia punya, ternyata dia cerita malam itu dia punya 21 ilmu. Ilmu leak itu adalah ilmu yang ke-21, dia baru bayar down paymentnya. Tapi saya nggak takut karena saya punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang goblok kayak gitu, mati jadi babi, tapi dia jadi bodoh. Tadi kalau di ayat 18 sampai 20 kita baca, mata kita tidak melihat
apapun. Nggak bisa lihat, padahal patung itu dari kayu, dari besi. Tapi matanya melekat tertutup, hatinya tertutup kayak nggak tahu apa-apa. Ini seorang insinyur loh, bukan orang tolol. Dia insinyur, dia pengusaha, tapi tolol. Karena mau apa? Mau banyak sekali yang dia mau di dunia ini, mau kekayaan, mau nanti kalau berantem benang dan lain sebagainya. Dia tolol sekali. Lalu saya bilang, oke, malam ini dia nantang saya juga. Saya mau dilepasin? Enggak, saya bilang. Saya mau ikat kamu aja. Saya ikat kuasanya malam itu sampai jam 1 pagi soalnya. Kalau enggak saya juga sendirian, gawat juga kan seperti itu. Dan dia terima Yesus malam hari itu. Dan dia diselamatkan oleh Yesus. Kalau kita menyembah berhala, ada harga yang harus kita bayar. Nyawa kita udah berikan kepada si makhluk itu. Dia mati jadi babi. Sama juga kalau kita berhala kita adalah kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, masalah. Artinya bukan nyawa saja, badan kita, kesehatan kita udah serahkan ke iblis, betul? Kalau kita khawatir, maka pencuri itu datang akan tiba-tiba, dia akan membunuh, membinasakan, membunuh dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Dia akan mencuri rasa damai kita, betul kan? Dia akan membunuh kesehatan kita udah serahkan kepada si iblis itu. Karena Tuhan bilang bukan roh ketakutan yang diberikan kepada kita. Lalu abis itu dia binasakan kita. Mulai kita sakit kanker, mulai sakit macam-macam, akhirnya kita mati di dalam ketidakdamaian. Itu adalah berhala kita. Bukan hanya berhala patung-patung, tapi kita sering gak sadar dalam hidup ini, kita punya berhala yang membuat kita menjual tanpa sadar rasa damai kita kepada iblis. Kita menjual kesehatan kita, dia bunuh kesehatan kita, lalu dia binasakan. Juga dengan pikiran, iblis itu berhala kita adalah pikiran. Iblis itu sering bermain di dalam pikiran kita. Kalau kita terus bermain di pikiran kita dan kita tidak memberikan pikiran kita kepada Yesus, akhirnya ada konsekuensi yang harus kita bayar, betul? Itu yang kita sering alami di dalam hidup sehari. Ada resiko ya, dan juga itu akan mengurangi kasih dan pengorbanan. Kalau kita memberbahalakan, tadi kan saya tanya ke ibu ini, kalau punya masalah terus kita fokus saja ke masalah itu, kita fokus saja sama gadget kita fokus saja sama kehidupan dunia kita sendiri. Kasih kita kepada keluarga, kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada Tuhan itu akan berkurang. Sehingga kita berpusat hanya kepada diri kita sendiri. Kita nggak tahu sebelah kita mau ngapain, kita nggak tahu anak kita seperti apa, kita nggak tahu suami kita mau apa, bahkan kita nggak tahu Tuhan, visi misi kamu terhadap saya apa sih Tuhan? Sebentar lagi bulan Desember akan berakhir. Kira-kira yang sudah aku lakukan selama tahun 2024 ini apa ya Tuhan? Lalu next 2025 Engkau mau apa kepada aku Tuhan? Untuk 1 tahun ke depan, visi misimu terhadap saya apa? Visi misimu terhadap keluarga saya apa? Itu yang Tuhan mau. Kita tidak memberhalakan apa yang kita mau, apa kelemahan-kelemahan kita. Itu yang akan membuat kita mengurangi kasih kita, mengurangi pengorbanan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi yang Tuhan mau katakan di situ, dengan kita memberhalakan semua itu, artinya kita merampas kemampuan kita untuk mengasihi orang lain. Yang merampas itu adalah iblis ya, merampas hati kita. Coba kalau sekarang lihat, kalau ulang tahun. Kalau dulu kan kalau ulang tahun kan kirim kartu ya, terus paling enggak telepon ya, selamat ulang tahun gitu ya, telepon. Kalau sekarang kebanyakan apa? Enggak telepon, WA loh. Bayangin, itu bukannya merampas kasih sayang yang dari kita harus kita berikan. Bahkan kakak adik juga kalau ulang tahun apa teman dekat enggak telepon. Kalau dulu, hey selamat ulang tahun ya, berapa gitu. Kalau sekarang pakai gambar kasih WA. Itu merampas kasih sayang enggak kira-kira? Itu berhala buat kita. Jarang loh sekarang orang, ataupun kalau telepon nanti aja, paling nggak WA dulu aja deh selamat ulang tahun, betul? Kadang kan, nah itu pernah nggak kita berpikir itu juga luar biasa dampaknya ya. Dengan adanya lockdown, coba perhatikan kalau di gereja dulu kita erat kan, waktu salam damai kan kita salaman kan. Sekarang coba itu cara iblis tuh luar biasa loh, halus sekali. Supaya seolah-olah nggak ketularan penyakit. Oke, waktu COVID nggak ketularan penyakit, begini ya salamnya. Oke, salam damai. Tapi gara-gara itu menjauhkan kan. Kalau dulu kan salam damai kita pegangan tangan ke anak, kita peluk anak kita, teman kita. Kalau sekarang coba lihat, lama-lama makin jauh nggak? Makin jauh. Ulang tahun cuman WA, salam damai cuman begini-begini. Itu menjauhkan. Coba kita gali lagi, itu adalah maksud-maksud halus iblis.
supaya nggak terjadi kedamaian yang Tuhan mau. Mengurangi kasih dan pengorbanan. Kita berfokus hanya kepada hal-hal yang duniawi, misalnya kita takut sakit, kita takut ketularan penyakit, ya seperti sampai kayak begitu. Perhatikan aja di gereja, lebih enak mana sih? Salam damai di touch atau di gini-gini doang? Ya enakan bersentuhan kan. Lebih enak mana sih selamat ulang tahun cuman pakai WA selamat ulang, happy birthday, panjang umur, daripada ditelepon, mam selamat ulang tahun ya mam, bla 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 bla. Enak banget kalau anak kita ngomong kayak gitu, seperti itu ya. Jadi lalu yang kedua, mengapa manusia lebih memilih menyembah berhala daripada Allah yang hidup? Kenapa lebih menyembah berhala daripada Allah yang hidup? Karena cepet, cari solusinya cepet. Kalau pakai dukun atau tanya paranormal itu cepet sekali kan ya. Daripada kita nanya Tuhan, aduh kalau nanya Tuhan lama, mesti doa puasa dulu. Aduh terus kalau ke Bunda Maria tadi, ibu yang tadi 18 kali berdoa baru dikabulkan gitu ya, lama sekali ya kan. Tapi kalau ke yang hal-hal yang tanda kutip itu tuh cepat sekali jawabannya, solusinya cepat sekali, praktis. Anak sekarang maunya praktis, nggak mau susah-susah, mau cepet gampang-gampang aja. Lalu juga gara-gara gaya hidup pengaruh lingkungan ya, tadi kayak anak tadi yang maminya pacaran, dia temennya bilang udah ke dukun aja, minta supaya mama lo nggak pacaran lah sama cowok itu, dia cari tuh. Sekarang banyak sekali anak-anak gaya hidup seperti itu. Atau misalnya hati-hati dengan pria-pria yang suka ke klub, ketika para pria membuka celah, mau cucu kita kayak mau anak kita kayak, kita harus bilang ke panti pijat kemana lah kayak seperti itu ya. Ketika dia membuka celah, 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? Iblis itu mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum, dan dia siap menerkam siapapun yang dapat dia terkam. Ketika kita membuka celah, dia akan menerkam. Jangan main-main, mau pria mau wanita zaman sekarang. Begitu mereka ke klub, ke tempat pijat yang nggak benar ya, di situ mulai terbuka celah, di situ akan ada sesuatu yang nggak beres. Kenapa? Banyak perempuan-perempuan sekarang, bukan laki-laki aja yang jahat. Ketika pria membuka celah, si perempuan itu akan, si pelakor itu akan memakai tanda kutip kuasa kegelapan, dan dia akan melempar itu ke si pria yang membuka celah, dan si pria itu akan tergantung kepada si wanita itu, dan rusaklah rumah tangganya. Gaya hidup membuat orang memberhalakan banyak masalah karena si pelakor itu butuh uang, seperti itu. Jadi di sini para wanita harus banyak berdoa sebagai penolong ya, seperti itu. Pengaruh lingkungan. Lalu yang mengapa manusia lebih memilih menyembah berhala daripada yang hidup? Kurangnya pemahaman spiritual ya, ketidakpahaman tentang sifat dan hati Allah yang membuat orang lebih memilih alternatif, memilih yang tidak nyata daripada yang nyata. Jadi banyak sekali orang-orang nggak ngerti Tuhan itu bisa menyediakan sesuatu, nggak ngerti Tuhan itu Allah yang setia, nggak ngerti Allah itu adalah Allah yang mampu melakukan sesuatu untuk kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita pun sering seperti orang bodoh. Kita nggak sadar Tuhan itu benar-benar mampu. Seperti tadi 5 roti dan 2 ikan, Tuhan mampu membuat lebih dari 12 bakul. Kita matanya tertutup, benar-benar hatinya tertutup, nggak bisa melihat lagi. Tapi kita fokus terus kepada masalah, sehingga kita kayak orang nggak punya pengertian gitu ya, seperti itu. Tapi saya yakin di tempat ini nggak ada. Tadi walaupun berdoa di Bunda Maria mau 18 kali, mau 20 kali, mau apa, tapi tetap tekun, setia ya. Saya ada satu hamba Tuhan bilang ke suami saya sekarang udah jauh berkurang, lebih berserah kepada Tuhan. Dia orangnya khawatir sekali. Jadi tahu-tahu hamba Tuhan itu peka, datang ke rumah saya, nginep. Dia cuma bilang gini, Bapak orangnya khawatiran ya, dia bilang gitu. Saya nggak bisa menyalahkan suami saya juga, karena dia dilahirkan dari seorang ibu yang khawatir. Jadi mertua saya itu ketika dilahirkan keluar dari dari ibunya, bibirnya itu robek, sumbing ya, kayak gitu ya. Jadi karena mamanya tahu sumbing, mamanya nggak mau touch, nggak mau pegang. Mertua saya nggak dipegang oleh ibunya. Jadi dibawa lari oleh tantenya untuk dijahit. Jadi istilahnya mertua saya nggak pernah dapat kasih sayang. Tapi secara materi banyak sekali karena orang tuanya mereka dari keluarga kaya. Jadi mertua saya dilahirkan dengan kekhawatiran bagaimana dia bisa melahirkan suami saya juga dengan ketenangan. Jadi suami saya juga dilahirkan dari seorang ibu yang khawatir. Jadi suami saya juga orang yang khawatiran. Jadi si hamba Tuhan itu bilang pada dia, Bapak ini yang khawatir ya, yang buat khawatir jangan berhalakan kekhawatiran. Ini tangan kanan Bapak, dia bilang. Ini kan detak jantung ya, ada dek. Kalau kita pengen dek ngomong. Dalam nama Yesus, aku usir roh kekhawatiran, roh kegelisahan di dalam nama Yesus, keluar. Aku diberikan roh damai sukacita. Damai sukacita Tuhan tinggal di dalam aku. Tepok
ini terus, ditepok berasa. Itu sehari lakukan mau 10 kali, mau 20 kali. Jadi dia kadang-kadang keluar dari ruangan kerjanya kemana dia tepok, ngomong. Nanti tepok terus. Kita juga kalau ada masalah gitu, dalam nama Yesus masalahku kecil, keluar masalahku. Yesusku luar biasa. Amin. Jadi kita tidak memberhalakan sehingga ketika kita menyebut nama Yesus, hubungan kita tuh dekat terus sama Tuhan, dekat terus, nggak jauh, nggak ada pemisahan antara kita dengan Tuhan, karena kita tidak memberhalakan hal-hal seperti itu, ya. Jadi di situ bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan dalam hal sehari-hari. Banyak sekali hal sehari-hari yang membuat berhala di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengenali berhala di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini? Kita bisa tahu nggak berhala kita saat ini hari-hari apa kira-kira? Zaman sekarang lah, zaman sekarang. Berhala kita, uang, materi, HP, apalagi uang, kekuasaan, materi, apalagi jabatan nggak sih kalau di komunitas? Wah, gue mau menguasai nih, gue aja deh yang jadi WL terus menerus. Wah, fokus itu. Enggak di sini ya. Misalnya ada kan seperti itu, terus nggak mau turun-turun, nggak mau lengser-lengser kayak begitu kan? Yang zaman sekarang apa aja misalnya? Teknologi juga kan, teknologi sekarang kan. Hobi, ya hobi juga. Jadi lebih mengutamakan hobi dari yang semuanya tadi. Apalagi hubungan yang tidak sehat merugikan orang lain. Balik lagi ke gadget, hubungan gak sehat merugikan orang lain. Jadi wah terus saja. Kita juga sebel kan kalau anak kita di rumah kita panggil makan dengan gadget, kita panggil apa semuanya. Itu kita nggak sadar loh. Kita nggak sadar. Mulai hari ini coba nanti kalau ada yang ulang tahun jangan cuman WA. Balik lagi kayak dulu telepon. Salam damai di gereja, touch orangnya. Paling nggak kalau nggak mau nyalam tangannya, touch dah ininya. Kalau saya sama suami istri sih masih ciuman lah ya di gereja ya. Coba kalau sama yang lain kan kita cuma begini doang. Kalau mereka nggak bisa, touch aja sininya. Coba. Jadi ada apa ya? Touch itu beda rasanya. Jadi kita tidak memberhalakan. Mengapa Allah menyebut penyembah berhala itu bodoh dan dalam bacaan ini? Kira-kira kenapa? Kan bodoh nih bacaan ini kan. Bikin patung dari besi, dari kayu ya. Udah gitu kayunya dibakar sebagian buat bakar daging, dagingnya dimakan buat manasin badannya, disembah-sembah lagi, tolol banget nggak tuh? Kayak begitu. Sama kita kan juga suka tolol banget gitu ya, kalau lagi ada masalah. Nggak bijaksana kan? Kita sering nggak bijaksana dalam hidup ini, menyembah sesuatu yang tidak memiliki kuasa. Nggak bisa, patung-patung itu nggak bisa berbuat apa-apa. Masalah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masalah kita yang kesombongan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Uang, kita mau banyak uang kayak apapun, juga uang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita divonis dokter umurnya tinggal 1 bulan lagi, uang itu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bijaksana. Saya punya teman, dia hidupnya irit sekali. Pokoknya dia bilang sama kayak suami saya, dia bilang nanti masa tua gue nggak mau susah. Pokoknya irit sekali dia, sampai duitnya banyak, udah mulai pensiun, dia punya usaha sendiri. Tapi dia lebih banyak di rumah, dia mulai menikmati, ceritanya mau menikmati masa tuanya. Dia beli mobil yang dulu dia nggak pernah beli, dia beli mobil yang bagus sekali. Pokoknya dia mau menikmati. Apa yang terjadi? Baru juga membeli mobil sebulan 2 bulan, dia cancer. Dia cancer sampai pakai dokter di Amerika, pakai dokter di Indonesia. Akhirnya apa? Meninggal. Uang yang dia berhalakan itu nggak bisa dia nikmati. Sekalipun kita punya uang banyak, nggak bisa. Tuhan nggak bisa karena uang itu adalah benda mati dan tidak hidup, sementara Allah kita adalah Allah yang hidup. Jadi Tuhan mau kita tuh bijaksana, dikasih hikmat. Salomo kan juga gitu, dimintain apa? Saya mau minta roh hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Jadi di dalam ayat ini benar-benar adalah kebodohan. Menyembah berhala itu kebodohan sekali. Menyembah sesuatu yang tidak memiliki kekuatan, menyembah sesuatu yang tidak memiliki kehidupan. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan multiplikasi, Allah yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Dan di dalam perikop ini adalah tidak rasional. Tidak rasionalnya tadi saya udah katakan, kayunya buat bakar daging, disembah-sembah juga, ya kan, buat manasin badan, disembah-sembah juga, bikinnya susah-susah, jadi nggak rasional. Kita juga sering nggak rasional. Kayak anak rohani saya tadi, dia punya 21 ilmu, dia nggak rasional, sampai dia nggak bisa mikir. Saya bilang kamu ngapain? Ternyata mereka juga punya bahasa roh. Ketika dia mau ambil ilmu, dia tuh ditaruh di tepi danau malam-malam, maaf, cuman pakai celana dalam aja, dia bertelanjang dada, dia bersila, bahasa rohnya seperti itu. Nanti itu datang tuh roh-rohnya kayak seperti itu. Nggak rasional lagi. Kita juga kadang-kadang kalau punya masalah, punya berhala, nggak rasional lagi kan, benar-benar nggak rasional lagi. Itu pun seperti itu.
Jadi Tuhan mau kita harus rasional bahwa Tuhan itu adalah bukan benda mati, Allah itu adalah sesuatu yang hidup. Terus sering sekali kehilangan arah hidup, bener nggak? Kalau kita lagi ada masalah atau lagi pokoknya fokusnya bukan kepada Tuhan, kayak kehilangan arah. Pernah nggak ngalamin blank? Mungkin ada suami-suami yang baru di PHK atau apa, itu kayak kehilangan arah, dia lupa nggak, terus fokusnya ke situ, ngeblank. Ibu-ibu yang berantem sama suaminya, ngeblank, udah nggak tahu. Atau baru ada masalah dengan anaknya, boom, pernah nggak ngeblank, kayak ngeblank gitu, kayak kehilangan arah, nggak tahu mau kemana, terus aja berenang-renang di dalam masalahnya itu. Ketika kita berenang-berenang di dalam masalah itu, kita kayak nggak fokus, kayak nggak punya Tuhan. Tapi Tuhan mau, itu suatu kebodohan kalau kita mengalami hal-hal kayak gitu, suatu kebodohan. Tuhan mau kita tetap fokus, dan kita kalau kita fokus, kita mempunyai satu kemampuan untuk kita bertumbuh. Ketika kita berada di dalam masalah itu, berhala kita itu, kita enggak akan bertumbuh. Ketika seseorang itu sombong, berhalanya adalah kesombongan, reputasi dia, kekayaan dia dan lain, dia tidak akan bertumbuh, dia akan stuck di kesombongannya itu. Bener? Coba aja kita lihat sekeliling kita. Dia nggak bisa dibilangin orangnya mau menang sendiri ya. Dia merasa punya duit, punya apa segala macam. Dia nggak bertumbuh rohaninya. Ya segitu-gitu aja. Nanti begitu ada masalah, tinggal bunuh diri biasanya kayak gitu. Atau dia sakit, atau dia depresi. Nggak bertumbuh. Mendingan jadi orang biasa-biasa aja, bertumbuh. Ketika masalah datang, badai datang, santai aja dianya. Sementara yang ini tadi, yang kaya segala macam itu sombong, nggak bertumbuh. Ketika ada masalah datang, dia depresi. Dia sakit, akhirnya dia mati, seperti itu. Jadi Tuhan mau kita itu benar-benar jadi orang yang bijaksana, yang rasional, yang tidak kehilangan arah hidup, dan juga kita mau bertumbuh ya. Terus kalau kita lihat lagi, apa dampak dari sesuatu yang menyembah sesuatu yang tidak menyelamatkan? Dampaknya apa sih? Kita menyembah sesuatu yang tidak menyelamatkan. Tadi menyembah berhala kan, itu kan menyembah benda mati kan gak menyelamatkan. Dampaknya apa? Gak damai, betul gak damai. Kita misalnya hanya pada fokus pada masalah kita merasa gak damai. Kayaknya hidup gue kosong banget kalau anak-anak muda atau mereka pergi ke klub malam, ke kafe, minum, tapi hampa gitu loh. Aduh, pokoknya gue mau cari jalan keluarnya, berhalanya adalah minum-minum, pergi-pergi ya. Di komunitas saya juga ada loh, walaupun udah prodiakon masih minum-minum. Bahkan bawa romo-romo dikasih minum-minum. Tapi cuman karena mau mencari kebahagiaan karena stres. Saya tanya, kenapa kamu kayak gitu? Lu udah tau firman loh, lu kasih tuh minum-minum atau romo-romo. Aku bilang gitu, kebetulan romonya emang seneng minum kan, yang dari daerah-daerah sana kan. Itu dosa gak kira-kira? Dosa banget kan? Saya bilang, kamu udah tau firman, kamu prodiakon. Ya kebetulan dia umurnya lebih muda dari saya. Itu kamu pikir kamu kenapa? Saya tanya. Stres pekerjaan di kantor. Seperti itu. Akhirnya dia mencari sesuatu yang bukan yang Allah yang hidup. Dia mencari dari minum-minuman, diajak romo-romo minum, nanti hari Minggu jadi prodiakon. Kayak begitu. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Satu kehampaan, dia gak dapat sesuatu. Seperti itu ya. Akhirnya dia kehilangan makna tujuan hidup. Dia gak ngerti tujuan hidup dia apa. Saya bilang, kamu jadi prodiakon tuh buat apa? Tujuan hidup kamu tuh apa? Visi misi Tuhan terhadap kamu apa? Terhadap keluarga kamu apa? Seperti itu ya. Terus terjadi apa? Kekecewaan emosional. Kekecewaan, dia kecewa sama Tuhan akhirnya. Akhirnya kalau dia mengambil hal-hal yang seperti itu, apa yang terjadi? Emosi dong, ya kan? Hampa dong. Kayaknya semu gitu loh. Kayak gak punya Tuhan. Akhirnya apa? Frustrasi. Kita lihat aja anak-anak muda sekarang, yang anak-anak strawberry itu. Mereka itu carinya yang hal-hal kayak tadi, minum-minum, pulang kantor, weekend minum-minum, cari kesenangan-kesenangan, gak tahan stres, pulang-pulang mabok, abis itu, aduh hidup begini-begini aja, hampa. Saya tanya sama anak yang drugs, lama-lama dia bilang, mami, ada yang manggil saya mami, ada yang manggil saya tante. Saya udah capek hidup kayak gini, saya 10 tahun pakai drugs, gak ada yang saya dapatkan, apapun saya gak dapat apa-apa. Saya kira dengan drugs itu saya bisa oke, ternyata 10 tahun hidup saya kayak gini aja, jatuh bangun, capek, hampa. Akhirnya hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Bukan dari minum-minuman, bukan dari drugs, bukan dari masalah, bukan dari patung-patung, bukan dari ilah-ilah lain. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita meninggikan nama Tuhan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, itulah yang Tuhan mau.
Tadi Tuhan sudah mengatakan lewat anaknya di sana, Tuhan mau saat ini kita memberikan hati kita, bukan berhala kita, tapi kita mau berikan berhala kita kepada Tuhan. Ambil Tuhan itu semua. Aku mau menyerahkan hatiku pada pagi hari ini. Segala permasalahanku bukan menjadi berhala buat aku, tapi aku akan meninggikan Engkau. Kita katakan pada itu. Lalu ada, kalau kita seperti itu terus ada berkelanjutan ketidakpuasan, betul? Kita nggak puas, kita marah-marah, kita kecewa. Ada satu ketidakpuasan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita hanya dekat dengan masalah kita itu aja, ya. Terus dikatakan lagi di sini, pertumbuhan kita segitu-gitu aja tadi saya bilang. Biasanya kalau ada masalah, kita ikuti aja. Kita ikuti Tuhan. Oh, di sana ada retreat, misalnya kita luka batin ya. Kita nggak memberhalakan luka itu, kita bukan menjadi victim mentality. Kita, oh iya di sana ada retreat penyembuhan luka batin, aku mau sembuh, aku mau ke sana. Aku cari Tuhan, terus cari Tuhan. Kita bukan cari ilah-ilah lain, bukan cari di tempat-tempat lain, tapi yang kita cari adalah Tuhan. Maka hubungan kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita tidak bodoh sama sekali. Seperti tadi saya bilang, kalau di sini disangkut pautkan dengan perdukunan, banyak sekali anak-anak rohani saya yang masih kena drugs itu mereka pakai dukun. Jadi mereka itu kenapa pakai dukun? Mereka pakai dukun keselamatan, mereka pakai dukun pengasihan. Jadi kalau dia minta duit sama mamahnya untuk beli drugs atau minta apa, dia nggak bilang beli drugs, mamanya selalu nggak tega sama dia. Minta duit sama dia, mamanya selalu nggak tega. Kalau pakai dukun keselamatan, kalau dia berantem sama orang, malak orang, dia akan menang terus. Kalau dia pakai ilmu kancil, saya jadi belajar dari mereka. Kalau mereka ditangkap polisi, itu kancil itu kan cepat larinya ya, cepet banget larinya ya. Jadi kalau mereka ketangkap sama polisi, mereka target operasi TOP, ditangkap sama polisi, mereka akan lari masuk ke gang-gang kecil cari lubang. Jadi kalau mereka udah cari lubang, dia injek lubang itu, polisi nggak bakal bisa lihat dia. Seperti itu. Waktu saya bagi ilmu keselamatan, mereka pakai dukun keselamatan, ilah-ilah lain, semu mereka nggak kuat, lama-lama mereka cari Tuhan. Saya bilang, kamu pakai ilmu keselamatan ini tante. Saya bilang, kayaknya ada yang nggak beres di sini kamu. Saya bilang, saya bilang gitu. Dia kasih lempengan sebesar jempol saya. Dia kasih lempengan besi dibungkus kain. Ini apa? Saya bilang gitu, ilmu keselamatan. Terus dia dibawa suami saya, mereka praise and worship di sebelah sana. Saya keluar, saya mau bakar itu. Apa yang terjadi? Lempengan itu dibungkus sama kain. Saya bakar, harusnya kebakar nggak? Doa, kita kan doa nih, sebagian anak-anak rohani saya masih baru-baru tumpang tangan ditaruhnya di lantai, di lantai, doa gini, dalam nama Yesus bla 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 bla, nggak kebakar loh itu kain. Terus anak rohani saya udah kesel, ambil kayak bensin disiram, dalam nama Yesus, mesti kebakar nggak, udah disiram bensin loh, nggak kebakar, sama sekali nggak kebakar. Saya bilang sama Tuhan dalam hati, Tuhan jangan permalukan hambamu, ini anak-anakku pada lihat loh Tuhan. Ini apa saya nggak ngerti. Saya bilang, jangan permalukan hambamu, aku harus berbuat apa Tuhan? Tuhan cuma bilang satu, bakar dengan darahku. Bakar dengan darahku. Saya tumpang tangan, saya katakan, dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang ada di lempengan ini, aku bakar dengan darah Yesus. Tahu nggak? Kebakar, keluar seperti cairan getah bening. Getah bening warnanya itu ya, kayak broken white ya, cairan yang kayak getah bening, lama-lama getah beningnya itu jadi darah, abis. Saya bilang, darah Yesus bakar, abis bener-bener lempengan besi loh, bisa abis kainnya dulu yang kebakar, abis itu lempengan besi. Terus saya masuk, saya tanya, kamu melakukan apa? Sampai kayak saya cerita, iya tante, saya pakai keselamatan. Caranya, saya disuruh dukunnya sayat di sini, darah, perjanjian darah, kan keselamatan. Jadi dia diapain, dibacok, diapain, dia selamat. Jadi dia pakai darah itu. Pantes saya bilang, Tuhan bilang bakar dengan darahku. Darah Yesus luar biasa. Ketika kita juga berdoa kepada Bunda Maria, ketika Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan bilang apa? Mulai hari ini, Kejadian 3 ayat 15, mulai hari ini aku bikin permusuhan antara engkau, Tuhan bilang kepada ular, dengan perempuan ini, keturunanmu dengan keturunan perempuan ini, keturunanmu hanya bisa menginjak tumit daripada iblis itu, dan keturunan perempuan ini, yaitu Bunda Maria, menginjak ular. Dan keturunan dari Bunda Maria itu akhirnya Yesus lahir. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah cari berhala-berhala lain, kita nggak usah pakai macam-macam, kita hanya pakai kuasa
darah Tuhan Yesus. Untuk melawan kuasa kejahatan juga kita boleh berdoa salam Maria, karena Bunda Maria menginjak kepala ular tersebut. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan takut apapun, jangan karena berhala-berhala kita membuat kita jadi bodoh, membuat kita jadi kehilangan arah, membuat mata kita tertutup seperti nggak bisa lihat masalah itu bahkan selesai, membuat hati kita tertutup seperti Tuhan itu nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Kita terus berfokus kepada berhala kita itu, jangan. Tapi kita punya Tuhan Allah yang hidup, kita nggak usah pakai ilah-ilah lain. Semua pasti bisa terselesaikan dengan satu, hubungan kita dekat kepada Tuhan, dua, dengan pengucapan syukur kita tinggikan nama Dia. Saya minta, tadinya ada lagu tapi saya minta refrainnya aja yang lagu tadi, ku tinggikan Engkau Tuhan. Oke. Bagaimana caranya menanggulangi antara tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kita rancu ya. Oh, ini kan udah tradisi dari nenek moyang. Iya, itu kembali kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah tahu kebenaran, ya. Misalnya gini, maaf saya bukan dari China, tapi saya melihat, saya tanya ke guru saya yang di Sekina, kalau nggak salah kan boleh pada saat Sintia ya, boleh harus mendoakan kan yang pakai itu ya, itu antara tradisi dengan ini. Lalu guru saya di Sekina mengatakan, kita tetap datang berdoa, tapi yang kita doakan lain, ya kan? Kita udah tahu kebenaran firman Tuhan. Kita doakan supaya ini roh-rohnya itu Tuhan bebaskan dari api pencucian. Tapi dengan orang-orang yang melihat itu kita bijaksana bahwa kita juga mengikuti, tapi mereka tidak tahu apa yang kita katakan di dalam hati kita, sehingga kita tidak menyinggung perasaan dia. Kita dengan bijaksana. Jadi kita nggak frontal, tapi Tuhan tahu kita sedang berbicara. Jadi Tuhan bilang pakailah hikmat. Kita harus juga bijaksana. Jadi kita bisa tradisi sama seperti saya kebetulan dari Sumatera, saya orang Batak. Kalau orang tua orang Batak sama orang China banyak kemiripan ya, laki-laki sama satu kan. Kalau orang itu sudah tua dan udah meninggal, dia udah punya anak, udah besar-besar, cucunya udah kawin semuanya. Jadi kalau meninggal emang udah waktunya, udah boleh. Nah, ketika dia meninggal harus disyukuri karena kan masalahnya udah pantas ya. Tapi kita harus begini, minta berkat dari yang meninggal. Bayang, jadi harus mengitari petinya sambil pakai ulos, tuh tahu ya kayak gitu ya. Terus saya nggak mau dong, ngapain saya minta berkat dari orang yang meninggal, saya pikir gitu ya. Adik saya juga nggak mau, tapi orang sekeliling saya dulu saya nggak ngerti, dibilang dasar nggak tahu adat katanya gitu ya. Tapi akhirnya kita sekarang bijaksana, kita kelilingi, tapi saya nggak mau begini, saya begini aja, saya ngiterin, saya doa. Itu kan lebih bijaksana. Kita tetap ikutin mengitar, tapi orang nggak tahu kita berdoa apa. Itu lebih bijaksana. Kan Tuhan juga bilang kita harus minta hikmat supaya kita bisa bertindak bijaksana. Ada lagi pertanyaan? Kira-kira nangkep semua maksudnya bahwa satu kebodohan kalau kita penyembahan berhala kita bukan hanya patung-patung, tapi nanti malam kita tanya sama Tuhan, Tuhan selidiki hatiku, berhala aku apa dalam hidupku. Sebentar lagi tahun 2024 akan berakhir. Tolong Tuhan, apa yang sudah aku buat kalau masih perlu dikoreksi, Engkau koreksi. Dan untuk tahun 2025 Engkau katakan visi misimu untuk aku apa. Kita mau meninggikan nama Tuhan dengan hati yang luar biasa. Kita mau serahkan berhala kita kepada Tuhan saat ini. Biar Tuhan yang memulihkan, yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan ketenangan. Jesus, thank you Lord. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kita bangkit berdiri, kita tinggikan Dia. Ku tinggikan
Sentuh hati kami Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan, di dalam hidup kami selalu meninggikan Kau Tuhan. Bukan hanya di dalam mulut kami, tetapi dari hati kami yang terdalam Tuhan. Apapun berhala-berhala kami, apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap mau meninggikan Kau, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan dengan segala berhala-berhala kami, dengan segala kegoblokan-kegoblokan kami Tuhan, dengan segala ketidakbijaksanaan yang sering kami lakukan. Kami sering kekurangan hikmat Tuhan, kami sering ketidakbijaksana Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jadikan kami anak-Mu yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, banyak sekali berhala-berhala kami di dalam kehidupan kami sehari-hari yang belum bisa kami lepaskan Tuhan. Tetapi mulai hari ini Tuhan Yesus, kami pegang Kau Tuhan Yesus. Di dalam ketidakmampuan kami ada kekuatan Kau yang membawa kami untuk memutuskan itu segala berhala-berhala di dalam kehidupan kami. Dan kami hanya mau meninggikan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil ini semuanya Tuhan. Ambil yang tidak berguna dari kami semua ini Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-Mu yang setia, yang berjalan di dalam kebenaran, bukan di dalam keberhalaan, tetapi di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga semua bangsa, semua jiwa dapat melihat ada satu kebenaran lewat kami Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Hamba sudah menyelesaikan tugasku pada hari ini. Biarlah kami percaya Tuhan, hamba percaya Tuhan, apapun masalah yang dialami oleh kami semua di tempat ini, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sanggup, dan Kau sanggup melakukan multiplikasi untuk kami. Kau sanggup merestorasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk Bunda kami, Bunda Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita mengarahkan tangan kita ke depan, ke wujud-wujud doa ini. Sekarang makasih sekarang Yesus. Sekarang makasih sekarang Yesus Yesus. Ya takarara maka ya takasakarara Yesus. Bapa, Engkau tahu banyak wujud-wujud doa ini Tuhan. Saya merasa dalam wujud doa ini ada yang sakit, juga ada yang minta dipulihkan ekonominya Tuhan. Engkau yang tahu begitu banyak wujud-wujud doa dari hati anak-anak-Mu. Engkau yang tahu yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu. Banyaklah Engkau berbicara kepada mereka lewat wujud-wujud doa yang mereka hantarkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha rahim, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha pengampun. Di dalam nama Yesus, Engkau dengarkan jeritan hati mereka, Engkau dengarkan jeritan hati dari orang-orang yang memberikan wujud doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bekerja, semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup menyelesaikan dan membantu setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk wujud-wujud doa ini. Engkau kabulkan Tuhan, yang terbaik untuk mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Bapa, sekali lagi bersama dengan Roh Kudus di dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan, yang senantiasa mengasihi Tuhan, maka ia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena Tuhan adalah gembala hidupnya. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kepada ilah-ilah lain. Maka kebajikan dan kemurahan Tuhan akan senantiasa mengikuti kita. Amin. Saat ini kita akan memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan titipkan kepada kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh dipersembahkan dengan penuh sukacita. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar
berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa? Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, bagi orang percaya. Tiada mustahil bagi orang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan. Mari pengurus yang akan memberikan pengumuman silahkan. Shalom Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Ada pengumuman. Terima kasih untuk Ibu Emi Jun, terima kasih atas firman-Nya yang menguatkan. Semoga pelayanan Ibu tambah diberkati, juga untuk keluarga Ibu. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Eli, Bapak Yohanes, Ibu Lina, juga Ibu Leni ya. Terima kasih supaya bisa menguatkan kita semua ya. Terima kasih kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Cynthia. Terima kasih. Kepada pemain keyboard Ibu Liliana, pada petugas LCD Proyektor Ibu Desi dan Ibu Sri, untuk soundman Bapak Yudi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk para petugas penerima tamu dan kolektan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman pada hari Kamis malam tanggal 14 November jam 19.30 ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Lani Pola dengan tema Karunia Bernubuat. Untuk Selasa pagi minggu depan tanggal 19 November jam 10 pagi ada renungan yang dibawakan oleh Bapak Stefanus Sugiarto dengan tema Kudusnya Umat Tuhan. Untuk Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri dan untuk saling berkenalan. Gak ada ya? Nanti minggu depan datang lagi ya Ibu ya, Bapak. Ibu atau Bapak yang ingin didoakan secara khusus bisa menghubungi pengurus PDKK dari tim doa ya, bisa mendoakan dan melayani Bapak Ibu. Terima kasih untuk ada sumbangan dari umat untuk konsumsi pada hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman kali ini. Terima kasih.
Sampai jumpa Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati. Sorry minta waktunya sebentar, suara saya dari Kemis gak ada suaranya sama sekali dari sejak kita fellowship ya, saking banyak teriak-teriak dan sebagainya. Minta waktunya sebentar, nanti para pengurus setelah rapat tolong jangan pulang dulu sebentar, kita ada rapat sebentar. Nah hari ini ternyata Tuhan telah kirimkan seseorang untuk memberikan kepesan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian melalui Sinta ya. Silakan waktu. Shalom, sorry ya, udah mau pulang waktunya, sorry. Tapi Tuhan kasih pesan buat orang-orang yang hadir di sini. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang berdiri di depan, saya cuma ibu rumah tangga biasa. Terus mungkin lebih suka sebenarnya lebih pergi sama teman, tapi Tuhan bilang kamu ke sini. Ya begini. Tuhan itu sejak 2 minggu lalu pertama kali saya datang diajak sama ini Sisri. Terus pertamanya tuh saya nggak mau datang, saya malas lah begini-begini. Kalau anak muda lebih bagus saya ngawat sama teman-teman. Tapi Tuhan bilang kamu kesini jadi berkat. Terus abis dari sini tuh Tuhan 2 minggu lalu tuh Tuhan bilang, nak di situ banyak yang beban berat, kamu ke situ. Oh sudah, ya sudah cuma begitu. Terus biasa kan kita rada cuek ya, apalagi kalau anak muda seperti saya lebih ngurus diri sendiri. Terus saya perjalanan ke supermarket di mall, Tuhan itu pesan, Tuhan tuh saya harus catat, Tuhan itu pesan mengalir terus apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang untuk orang-orang di sini, itu bilang Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu sayang sekali sama kalian. Tuhan itu sayang sekali. Terus yang sebelum kesini Tuhan tuh bilang kamu pakai baju pink. Oke lah Tuhan. Sebelum sini tadi lagi mandi. Terus seperti kesini tuh ada yang halangi sebenarnya, yang halangi buat saya kesini. Saya tuh nggak pernah sakit kepala, kayak ketusuk-tusuk, ngantuk tidur. Terus ini Tuhan pesan bikinkan cookies buat mereka. Hah? Cookies? Ya, tunggu ya. Cookies bentuk hati. Kasih tahu itu lambang cintaku, lambang aku sayang sama mereka. Ini cookiesnya bentuk hati. Terus oh Tuhan, cookies bentuk hati. Terus Tuhan itu Tuhan yang detail, dia bilang kasih warna pink. Terus warna pink Tuhan. Oh pink. Terus saya bilang oh pink itu cinta mungkin karena Tuhan sayang, Tuhan pengasih dan penyayang. Tuhan itu cinta romantis atau apa gitu artinya. Tuhan lemah lembut. Terus Tuhan bukakan lagi hari demi hari, Tuhan bilang sebelum kesini, pink itu nak percampuran antara merah dan putih, ya kan? Merah itu lambang darahku, darah pengorbanan. Lambang pengorbanan, lambang cintaku, dan putih itu lambang ketulusan, kemurnian yang suci dari Tuhan. Tuhan campur jadi warna pink dan Tuhan mau bagi buat kita semua. Jadi siapapun yang punya masalah, punya beban, ingat ya, Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan sayang dan peduli. Ini bisa dibagi Bu ya. Tuhan cukupkan pasti. Amin. Ya, sekian dulu ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya. Tuhan mengirimkan anaknya untuk datang ke sini untuk menyampaikan pesannya, isi hatinya ya. Tuhan yang penuh cinta, penuh ketulusan, kekudusan mau datang menghampiri kita anak-anak yang berdosa. Maka pada saat ini mari kita akhiri pertemuan dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan pada pagi hari ini. Bukan pertemuan yang biasa-biasa, tetapi sesuatu yang baik telah terjadi. Dan kami anak-anak-Mu yang berharap kepadamu, umat pilihan-Mu, tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena Engkaulah satu-satunya gembala kami. Kebajikan dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai detik ini. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu, isi hati-Mu melalui anak-Mu yang Kau kasih Ibu Emi. Kiranya Engkau berkati Ibu Emi, pekerjaan, usaha maupun pelayanannya. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan bagi setiap anak-anak-Mu
yang sungguh-sungguh haus akan Engkau Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami menjadi berkat, baik bagi keluarga, gereja, maupun negeri kami ini Tuhan. Untuk Presiden Bapak Prabowo dan wakilnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, beserta jajarannya untuk pemerintahan yang sekarang ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin mereka, untuk memimpin negara ini Tuhan, membawa rakyat ke dalam kesejahteraan, damai sejahtera. Juga kami teringat kepada saudari kami, Ibu Desi yang baru saja Engkau panggil. Engkau yang mengampuni segala salah, dosa maupun pelanggaran-pelanggarannya. Engkau yang penuh kemurahan, belas kasihan, boleh menerima Ibu Desi di dalam kekekalan abadi dan damai sejahtera. Kau beri kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan kami semua Tuhan yang masih Engkau beri kesempatan untuk berziarah di dalam kehidupan ini. Kami boleh memaknai setiap kehidupan, setiap kejadian demi kejadian. Boleh menyadarkan bahwa Engkau sungguh ada, bahwa Engkau sungguh hidup, dan Engkau menginginkan sesuatu daripada kami. Bagaimana kami boleh mengisi kehidupan ini dengan lebih baik, seperti sebuah gelas. Apakah gelas itu akan tetap kosong? Apakah gelas itu akan terisi 1/4, setengah, atau kan full? Biarlah Tuhan, kami hanya berharap kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk kami boleh mengisi gelas-gelas kami ini Tuhan, dengan penuh kebajikan, roh kekudusan, sehingga kami, hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kalau kami boleh hadir pada saat ini, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami juga. Bukan hanya pada saat ini di tempat ini, memuji dan menyembah, tetapi boleh setiap saat Tuhan, terutama di rumah kami boleh menjadi penopang doa bagi keluarga kami. Membawa orang-orang yang tersisihkan, yang jauh daripada Engkau ke dalam hadirat-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menentukan hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami percayakan seluruh kegiatan kami hari ini sampai untuk selama-lamanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, kasih, kekuatan, kemuliaan dan kehormatan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Kita mau jadi lebih dari pemenang. Kita bukan orang-orang biasa saja, tetapi kami mau menjadi pemenang. Amin. Ya. Lebih dari pemenang. Di dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah melihat kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.